Istrinya patah. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Malam ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah perpajakan kita ya untuk yang ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai ketentuan umum perpajakan. Baik, sebentar saya akan share screen. Ya, jadi untuk pertemuan ketiga malam ini adalah masih mengenai ketentuan umum dan tata saya sudah memberikan ini ya slide-nya ya sebelumnya ya. Jadi kalian saya anggap sudah mempelajarinya. Ya. Nah, jadi yang akan saya jelaskan adalah mengenai tahun pajak ya. Jadi apa yang menjadi perbedaan antara tahun pajak dengan tahunan seperti biasa. Ya, jadi kita lihat di pasal 1 di angka 7 Undang-Undang KUP, ya, di sini didefinisikan masa pajak itu adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita menyebut tahun pajak itu artinya bahwa itu sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang KUP. Ya, di sini kalau kita perhatikan di dalam pasal 2A itu dijelaskan bahwa itu masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Contohnya adalah masa pajak Januari, masa pajak Februari, dan masa pajak Maret. Ya, jadi kalau misalnya kalian menyebut masa pajak itu berarti adalah hubungannya dengan kalender yang ada di kita pegang sehari-hari atau kalender Masehi. Ya. Nah, cuman di sini di pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP didefinisikan tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Ya, jadi misalnya jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya, wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor pelayanan pajak. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita ingin membuat tahun yang berbeda dengan yang seperti biasa, artinya kita umpamakan dia tahun bukunya adalah dari mulai April ya sampai di bulan April berikutnya ya. Nah, itu juga harus memberitahu kepada kantor pajak bahwa tahun buku perusahaan kita adalah tidak sama dengan tahun kalender seperti biasanya ya. Mungkin di beberapa perusahaan itu kita anggap sesuatu yang aneh ya, karena jarang ada yang seperti itu. Tapi suatu saat kita pasti akan menemukan hal-hal yang seperti itu terjadi juga. Kemudian kita ambil contoh di sini ya, ada tahun pajak sama dengan tahun kalender.
Jadi pembukuannya dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir di 31 Desember 2015. Jadi ini kita sebut dengan tahun pajak. Begitu benar-benar rapet. Nah, terus untuk di servisnya itu S-nya, servisnya itu order akurasi. Nah, tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. Jadi misalnya pembukuan dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015. Ya. Nah, di sini itu kita sebut dengan bagian dari tahun pajak. Ya. Artinya dia memang masuk di dalam periode itu. Ya. Ini kita ambil contoh misalnya, pada awal Januari 2017, PTX melakukan perubahan tahun buku. Jadi dari Januari sampai Desember, berubah menjadi April sampai Maret, dan disetujui oleh Dirjen Pajak. Jadi mulai tahun pajak April 2017 sampai Maret 2018. Nah, jadi dalam hal ini ada bagian dari tahun 2017, yaitu dari Januari 2017 sampai Maret 2017 yang disebut dengan bagian dari tahun pajak 2017. Ya, nah ini yang disebut dengan dari bagian dari tahun pajak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke NPWP. Ya. Nah ini mungkin semua sudah banyak yang mengetahui ya, atau sudah pernah dengar paling tidak ya. Jadi yang disebut dengan NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang KUP pasal 1 angka 6 ya, itu NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti ya, artinya sudah menjadi masyarakat ya yang memang tinggal di dalam suatu wilayah ya, dan sudah memiliki kewajiban ya, artinya kewajiban dalam hal ini misalnya sudah bekerja dan sudah dipotong pajaknya dari pajak penghasilannya. Nah itu paling tidak dia harus sudah memiliki yang namanya NPWP tadi. Ya. Dan ini biasanya sekarang sudah menjadi keharusan. Ya. Apalagi kalau misalnya seseorang yang ingin mendaftarkan BPJS, dia harus memiliki yang namanya NPWP dulu sebelum dia bisa mendaftarkan BPJS. Karena itu harus syarat utamanya. Ya, termasuk kalau ingin membuka rekening di bank, itu jadi kalian juga harus memiliki yang namanya NPWP selain daripada KTP. Nah, kewajiban mempunyai NPWP bagi wajib pajak itu dibedakan ya menjadi orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, kemudian badan usaha dalam segala bentuknya termasuk BUT. BUT itu adalah bentuk usaha tetap ya. Itu dia bisa PT, CV dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini misalnya kita ambil contoh bendaharawan ini yaitu biasanya BUMN ya atau perusahaan-perusahaan negara, itu mereka disebut dengan bendaharawan pemerintah pusat. Daerah juga ada namanya BUMD seperti itu. Nah, kita kalau ingin memiliki NPWP itu pasti kita harus mengajukan dulu, ya, artinya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, kalau untuk EP badan, artinya wajib pajak badan, kalau mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, ya, yaitu saat yang terjadi lebih dahulu antara pendirian dan usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Ya, misalnya di sini PT Abadi didirikan pada tanggal 1 Januari 2008 dan baru mulai nyata-nyata terdapat kegiatan usaha pada tanggal 1 Maret 2008. Nah, jadi kewajiban mempunyai NPWP paling lama harus dilaksanakan pada tanggal 1 Februari. Ya, artinya kita lihat patokannya adalah pada saat tanggal berdirinya dari perusahaan itu. Ya. Kalau misalnya 1 Januari berarti dia paling tidak dia harus memiliki NPWP di tanggal 1 Februarinya. Ya. Nah, kalau untuk WP orang pribadi, ya wajib pajak orang pribadi, dia harus mendaftarkan diri sebagai WP untuk diberikan NPWP. Jadi itu ada perbedaannya, ya. Nah, jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi itu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya, artinya dia misalnya punya usaha dan dia tidak terikat dengan pekerjaan dari perusahaan, ya. Nah, dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya, ya. Ya, di sini patokannya di situ, ya. Jadi dia pada saat itu dia memang memiliki usaha, ya paling tidak akhir bulan berikutnya, 1 bulan ya sesudah dia memiliki usaha itu, dia harus memiliki yang namanya NPWP tadi.
Nah, di sini yang disebut dengan pekerjaan bebas tadi itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh OP yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan kerja. Ya, jadi di sini dia memang benar-benar usaha sendiri. Ya, artinya dia tidak bekerja pada orang lain. Ya. Kemudian yang B ya itu adalah wajib pajak orang pribadi ya tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini adalah misalnya karyawan ya. Karyawan dalam suatu perusahaan ya. Nah, jadi kalau penghasilan sebulan setelah disetahunkan telah melebihi PTKP setahun ya, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya dia bekerja ya. Nah, penghasilannya ini paling tidak misalnya kita hitung ya sampai dia selama 1 tahun. Nah, kita lihat sudah lebih dari PTKP atau tidak. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah melebihi, itu berarti dia paling tidak dia nanti harus dipotong nanti kalau dia udah setahun pajaknya dan harus dilaporkan. Nah, di sini dia harus mendaftarkan mendapatkan NPWP tadi ya. Paling lambat itu adalah akhir bulan berikutnya. Ya, jadi paling tidak dia 1 bulan kemudian dia harus sudah mendaftarkan dirinya. Terus kalau wajib pajak orang pribadi yang memerlukan NPWP untuk mendapatkan sesuatu seperti persyaratan pinjaman bank dan pendirian usaha. Nah, jadi kalau misalnya dia akan ada pinjaman, ya, dia paling tidak dia harus memiliki identitas yang namanya NPWP tadi. Ya. Termasuk untuk mendirikan usaha itu syarat utamanya memang harus ada NPWP. Ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk mendapatkan NPWP. Ya, jadi sebenarnya ini lebih administratif ya. Artinya kalau misalnya nanti kalian sudah memang sudah saatnya nanti memiliki NPWP, apalagi beberapa dari kalian yang sudah bekerja itu harusnya sudah memiliki ya paling tidak ya. Jadi di sini ada persyaratan subjektif dan objektifnya ya. Jadi berdasarkan sistem self-assessment ya. Artinya apa ya? Seperti yang minggu lalu setelah saya jelaskan ya, self-assessment itu adalah kewajiban seseorang ya, dia tanpa harus diperintah. Jadi dia kesadaran diri dia. Jadi dia harus mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak ya. Jadi dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Apa persyaratan subjektifnya ya? Itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH. Ya, itu biasanya persyaratan yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Pajak. Ya. Kemudian persyaratan objektifnya itu adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH. Ya, di sini adalah subjek pajak yang akan menerimanya. Ya, di sini dia harus dipotong ininya pajaknya ya sesuai dengan Undang-Undang PPH tadi. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkannya ya? Ini kalian nanti harus bisa secara langsung datang ke kantor pajak atau ke KPP, kantor pelayanan pajak, atau ke KP2KP, yaitu kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak. Ya. Di sini harus mengajukan permohonan pertama, permohonan NPWP. Ya. Setelah itu nanti ada penelitian kelengkapan dokumen, ya. Kemudian nanti ada pemberian NPWP. Nah, ini juga bisa dilakukan secara elektronik ya atau lewat e-registration ya. Ini ada melalui media internet ya. Jadi kalau misalnya ini coba buka websitenya Dirjen Pajak ya. www.djp.online ya. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat bagaimana tata cara dan permohonannya. Nah, kalau untuk apa-apa saja persyaratannya pendaftaran ini ya, yang jelas nanti harus mengisi formulir ya, formulir registrasi ya, dan harus melengkapi persyaratan-persyaratannya ya. Nah, di sini saya bisa kasih contoh ya untuk formulirnya seperti apa. Sebentar. Ini adalah contoh dari formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian datang ke kantor pajak ya, ini bisa mendownload
ini juga bisa secara online ya, atau ini formulirnya seperti ini bentuknya kira-kira ya. Tapi ini saya coba download waktu itu dari kantor pajak ya. Jadi ada bagian depannya bisa kalian perhatikan ya. Saya perbesar. Nah, ini namanya formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi ya. Jadi di sini harus diisi dengan huruf kapital ya, huruf besar semua ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada namanya pendaftaran, di jenis pendaftaran ada permohonan wajib pajak, ada pendaftaran secara jabatan. Ya, ini kita mungkin ambil yang permohonan bagi yang memang belum memiliki ya. Kalau pendaftaran secara jabatan ini biasanya untuk pegawai-pegawai pemerintah ya. Nah, ini ada nomor LHV, LHV dan LHP. Ini nanti dikosongkan saja ya. Nah, terus nanti kalian isi di sini ada kategorinya ya. Ada yang satu orang pribadi, terus kedua wanita yang telah hidup terpisah berdasarkan putusan hukum ya, atau kita sebut di sini HB kategorinya. Kemudian ketiga, istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau PH ya. Keempat, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah atau MT ya. Ini kategori ini wajib diisi ya, karena ini nanti berhubungan dengan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, dan berhubungan dengan bagaimana nanti pajak akhirnya nanti yang akan dipotong ya. Kemudian yang kelima, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ya. Di sini kategorinya adalah WHT ya. Nah, kemudian nanti diisi lagi statusnya pusat, cabang atau OP, TT ya. Ini nanti misalnya kalau misalnya ini untuk orang pribadi, kalau misalnya dia memiliki usaha yang ada tersebar di tempat lain ya, bisa nanti masuk di mana, cabang atau pusat ya, OPTT ya. Kemudian di sini NPWP induk atau pusat diisi dengan untuk pendaftaran wajib pajak kategori nomor 3, 4 dan cabang. Nah, ini nanti bisa konsultasi ya kalau misalnya nanti ada hubungannya dengan apa namanya NPWP, apakah induk atau pusat yang akan dimasukkan. Kemudian identitas wajib pajak ya, diisi nanti di sini nama wajib pajaknya ya, ada gelar depan, gelar belakang ini ya. Kalau misalnya depan mungkin ada insinyur, ya, belakang bisa SE ya. Tempat tanggal lahir biasa, status perkawinan ya. Kemudian kebangsaan Indonesia atau asing ya. Kalau dia Indonesia nanti nomor induk kependudukannya berapa ya, kalau dia asing negara asalnya berapa dan nomor paspornya berapa ya. Kemudian nomor telepon, handphone, ya, email ya. Kemudian sumber penghasilan, di sini ada penghasilan dalam hubungan kerja ya. Ada diisi apakah PNS, apakah TNI Polri, pensiunan, pegawai swasta, pegawai BUMN atau BUMD ya, pegawai badan publik, pejabat negara atau daerah, kemudian pekerja termasuk pemberi kerja tidak termasuk sebagai subjek pajak, atau yang ke-9 pegawai lainnya, jadi dia tidak termasuk di atas ya. Nanti di sini dijelaskan apa itu. Nah, ini baru nanti di sini diisi kegiatan usaha, apa aja kegiatan usaha ya, apakah memiliki toko ataukah memiliki perusahaan ya. Ini kan untuk orang pribadi ya. Kalau dia tidak ada ya nanti cukup dikosongkan ya. Nah, ini merek dagang usaha ya, kalau memang dia memiliki perdagangan ya yang menjual barang-barang yang bermerek itu bisa disebutkan ya. Punya karyawan atau tidak ya, metode pembukuannya atau pencatatan ya. Kalau pembukuan di sini dia biasanya ada laporan rugi labanya ya, neraca ya, tapi kalau pencatatan itu sifatnya hanya hanya dicatat keluar masuknya uang ya, cash flow lah kalau kita bisa lihat. Kemudian di sini pekerjaan bebas ya. Ini pekerjaan bebas ini bisa kita sebutkan ya, misalnya dia memiliki profesi yang di luar yang tadi ya, itu dia nanti harus diisi juga ya, pekerjaan di luar yang tadi ya. Misalnya dia sebagai yang bekerja di salon atau dia bisa bekerja sebagai freelance ya, ini harus diisi. Kemudian merek dagangnya apa, sama seperti tadi ya, karyawan atau tidak ya. Nah, itu contoh formulir ya. Nah, di sini alamat ya, jadi kita harus isi alamat ya, rumah, KTP ya, sesuai dengan KTP lah ya, misalnya tinggal di mana, perumahan mana, jalan apa ya, termasuk blok berapa, nomor berapa, RT RW-nya, kelurahan, desa, kecamatan ya,
ya, sampai di kode posnya harus dicantumkan, termasuk provinsi ya. Nah, kalau misalnya alamat domisili yang tadi itu sesuai dengan KTP ya, tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal. Artinya kalau misalnya yang di atas ini yang berdasarkan KTP, yang ini adalah domisili yang tidak sesuai dengan KTP. Ya. Kan ada beberapa orang yang memang seperti itu ya. Nah, kemudian ini sama, baru nanti masuk ke informasi tambahan ya. Di sini berapa jumlah tanggungan ya. Artinya kita harus menyebutkan berapa kita memiliki anak berapa ya. Kemudian kisaran penghasilan per bulan ya. Seperti ini ya. Kurang dari 2 juta, dari antara 5 juta sampai 10 juta, 9,99 ya. Kemudian di sini ada 20 juta lebih ya. Baru nanti di sini kita membaca pernyataan ya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Baru nanti kita sebutkan ya, tempat kita memohon ya, apakah di Jakarta, tanggalnya berapa, pemohon, nama kita dan tanda tangan ya. Baru nanti setelah itu dicek sama petugasnya ya. Jadi ini contoh dari form untuk NPWP ya. Bagaimana kita akan mengisi ini apabila kita nanti akan ingin memiliki yang namanya NPWP perorangan di sini ya. Kalau nanti kita sudah ini diisi, baru nanti kita ke kantor pajak ya. Kita bawa ini beserta fotokopi KTP kita. Ya. Nah ini untuk orang pribadi ya. Saya kasih contoh yang bagaimana NPWP yang sudah jadi ya. Ini saya ambil contoh punya saya nih. Ini NPWP saya ya. Nah ini NPWP nomornya keluar di sini, nama. Kemudian ini NIK, nomor induk kependudukan. Ini alamat rumah. Dan ini dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Timur Pasar Minggu. Ya. Seperti ini ya contohnya. Baik, kemudian kita lanjutkan slide-nya yang tadi ya. Nah, jadi ini ya untuk pendaftaran NPWP tadi ya, fotokopi KTP semua nanti harus dibawa. Ya. Nah, terus kalau yang untuk OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya, jadi tetap sama formulir tadi diisi ya, fotokopi KTP, ya, paspor, ya, untuk orang asing, dan ini ada C surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Jadi kita harus ada namanya surat keterangan usaha atau SKU. Ya, ini biasanya dikeluarkan oleh kelurahan tempat kita tinggal. Ya, ini khusus untuk yang ada pekerjaan bebas, artinya punya apakah dia berdagang ataukah dia punya toko ya, itu dia harus melengkapi dengan ini. Nah, kemudian ini untuk joint operation sebagai WP pemungut atau pemotong ya. Jadi di sini maksudnya joint operation ini adalah kerjasama misalnya di sini ya, kerjasama antara antara orang asing ya di sini. Kalau misalnya dia orang asing, dia harus melengkapi dengan KTP dan paspor ya bagi orang asing ya, yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa ya kalau untuk orang asing ya, dari salah seorang pengurus joint operation tadi ya. Kemudian yang keempat adalah pemohon status cabang ya. Jadi orang pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak bisa harta harus melampirkan fotokopi SKT pada berikut ya, atau kantor KP bagi cabang, domisili pengusaha tertentu dan suami bagi wanita kawin tidak bisa harta. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan cabang atau pusat ya di sini. Nah, NPWP itu juga nanti bisa dihapus. Ya, artinya kalau misalnya kita sudah memiliki NPWP, ya, suatu saat kita akan tidak mempergunakannya lagi. Artinya bisa jadi kita tidak ingin memiliki NPWP karena memang resikonya, konsekuensinya kalau memiliki NPWP harus kita melapor. Jadi kita harus setiap tahun itu ada laporan ya. Tapi kalau nanti kita tidak memiliki NPWP nanti tidak dilepaskan dari kewajiban melaporkan. Ya. Nah jadi kalau untuk perseorangan ataupun badan ya itu dapat mengajukan permohonan untuk penghapusan. Ya. Nah khusus untuk orang pribadi ya itu yang meninggal dunia kemudian pindah alamat ya
di luar wilayah KPP atau di mana WP terdaftar. Ya. Kemudian untuk bagi WP badan itu adalah WP bubar ya, yang dilikuidasi ya. Ini sama aja dilikuidasi itu dibubarkan juga ya. Kemudian yang wajib pajak yang melakukan penggabungan ini atau merger ya. Kemudian wajib pajak badan tunggal pindah alamat dari KPP di mana WP terdaftar. Artinya dia pindah tempat. Ya. Ini dia di sini bisa dihapuskan, kemudian dia akan membuat lagi ya, penghapusan. Kemudian bagi wajib pajak BUT ya, bentuk usaha tetap ya. Atau bagi WP yang menghentikan kegiatannya di Indonesia ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan perwakilan asing ya. Kemudian yang keempat itu bagi WP bendaharawan. Nah, ini yang saya bilang tadi itu bisa BUMN ya, atau proyek yang dikelola bendaharawan sudah selesai. Nah, ini biasanya proyek-proyek pemerintah ya. Kemudian atau kantor yang dikelola bendaharawan itu sudah tutup ya. Itu juga bisa dibubarkan atau dihapuskan. Untuk batas waktu penyelesaian penghapusan NPWP atau pencabutan itu dibedakan ya. Jadi orang pribadi paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghapuskan NPWP kita, paling tidak 6 bulan kita udah dari kita memasukkan berkasnya, kita sudah bisa dihapuskan. Nah, kalau untuk badan itu dia biasanya 12 bulan ya, 1 tahun ya. Dan biasanya dia ada namanya audit dulu, pemeriksaan pajak dulu untuk kewajiban-kewajibannya ada tidak yang tidak terbayar selama masa itu. Nah, jadi dia harus melunasi semua hutang-hutang pajaknya. Nah, kita sekarang masuk ke yang namanya NPPKP. Ya, apa itu NPPKP? Ya, itu adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, ini beda dengan yang NPWP tadi ya. Jadi kalau perusahaan atau pengusaha dia ingin bisa mengeluarkan faktur pajak ya. Nah, dia harus mendapatkan NPPKP ini dulu. Jadi dia harus mendaftar ke kantor pajak ya. Karena kalau nanti dia sudah mendaftar, itu nanti dia akan diberikan kode nomor yang ada di, biasanya kalau kalian lihat itu ada di faktur-faktur pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini faktur pajak yang dikeluarkan ini, itu berarti perusahaan itu dia sudah memiliki nomor yang dia dibolehkan untuk mengeluarkan faktur tadi. Ya. Mungkin kalau kalian ingin lebih jelas lagi, nanti kita masuk ke bidang yang namanya PPN atau pajak penjualan. Ya, jadi setiap pengusaha yang mengajukan untuk memiliki NPPKP, dia nanti ada kewajiban mengeluarkan yang namanya faktur pajak PPN dari setiap penjualan barang dia. Nah, itu biasanya 10% PPN ya. Nah, faktur pajak yang dia keluarkan itu nanti menjadi identitas bahwa dia bisa melakukan itu ya. Nah, jadi kalau kita di sini wilayahnya adalah wilayah di mana dia berkedudukan ya pengusaha itu ya. Misalnya dia ada di Jakarta atau di Jawa Barat ya. Itu tergantung di mana wilayahnya pengusaha itu melakukan usahanya. Nah, kalau kita ingin definisinya itu apa ya. Jadi menurut Undang-Undang KUP pasal 1 angka 5 ya, pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Jadi di sini apabila yang disebut dengan PKP tadi itu adalah yang melakukan penyerahan barang, artinya terjadinya transaksi jual beli di sini. Ya. Barang bisa juga jasa. Nah, jadi ada pembeli dan ada penjual. Nah, si penjual itu nanti akan mengeluarkan yang namanya faktur pajak keluaran, ya, atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan VAT out, ya. Dan yang pembeli dia akan menerima faktur pajak tadi dari penjualnya, ya. Itu yang disebut dengan faktur pajak masukan, ya, atau VAT in, ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu yang kategori ya pengusaha itu apa ya. Jadi ada istilahnya pengusaha kecil, ya, ada juga pengusaha menengah dan pengusaha besar. Ya. Nah, kalau untuk pengusaha kecil ya itu ada undang-undangnya ya, undang-undangnya di nomor sekian PMK di 6197 PMK 03 2013 ya. Yang disebut dengan pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang selama 1 tahun hukum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP dengan jumlah kendaraan bruto
atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan dengan omset dia masih di bawah 4,8 per tahun, itu dia dikategorikan perusahaan kecil ya, atau kita anggap dia sebagai pengusaha kecil. Ya. Nah, untuk pengusaha kecil ini dia sebenarnya tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Artinya dia kalau misalnya melakukan transaksi, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan yang namanya faktur pajak. Ya. Nah, tapi ini juga sebenarnya ada peraturan tambahan baru ya. Artinya kalau dia ingin dikukuhkan sebagai PKP, ya, artinya dia ingin juga bisa mengeluarkan faktur pajak. Ya, itu juga diperbolehkan ya. Asal nanti ada konsekuensinya ya. Karena kalau dia misalnya pengusaha kecil dengan omset di bawah 4,8, itu nanti untuk menghitung pajaknya adalah dari omset bruto dia per bulan untuk menghitung pajak dia. Nah, tarifnya itu biasa untuk saat ini adalah 0,5% ya, karena ada pengurangan. Nah, awal dulunya adalah 1%. Ya. Nah, tapi kalau untuk pengusaha besar atau pengusaha besar itu dia tidak seperti itu perhitungannya. Dia dihitung dari profit perusahaan atau income dia selama 1 tahun, ya. Kemudian nanti dikalikan dengan tarif progresif ya. Sekarang ini saat ini adalah 25% dari profit perusahaan itu. Itu yang nanti akan dibayarkan pajak oleh perusahaan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya apa sebenarnya fungsi dari NPWP tadi ya? Jadi sebenarnya itu identitas ya, identitas dari pengusaha kena pajak ya. Jadi kalau tadi NPWP itu identitas wajib pajaknya, kalau yang ini adalah identitas dari pengusahanya. Ya. Jadi kalau dia nanti sudah memiliki NPWP, itu nanti dia bisa melakukan yang namanya membuat PPN, ya, bahkan nanti bisa membuat PPNBN. Ya, PPNBN itu adalah pajak penjualan barang mewah. Jadi dia bisa mengeluarkan faktur di sini ya. Nah, selain itu fungsi NPWP tadi adalah pengawasan dari administrasi perpajakan. Ya, karena nanti begitu kita bisa mengeluarkan faktur, ya, untuk saat ini itu kita dipermudah menggunakan yang namanya fasilitas e-faktur. Nah, itu dia faktur secara online ini setiap perusahaan itu nanti harus mendaftarkan secara online. Nah, fungsi dari e-faktur ini sendiri nanti adalah dia akan offset dengan pembeli ya, kalau misalnya kita sebagai penjual. Ya, jadi nanti tidak ada lagi namanya faktur pajak fiktif ya, karena hal-hal seperti itu sudah diminimas resikonya dengan cara apa namanya kita harus melakukannya dengan cara secara online tadi. Ya. Kemudian bagaimana pencabutan NPWP? Artinya NPWP ini pun sama seperti NPWP itu juga bisa dicabut ya. Jadi misalnya pengusaha pindah alamat ya, artinya dia pindah ke wilayah kerja yang lain ya, itu dia bisa mencabut ya. Atau di sini PKP tidak memenuhi syarat lagi, termasuk atau sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto itu tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Ya, jadi di sini dia artinya dia udah bukan kategori lagi perusahaan kecil di sini. Ya, nah di sini kalau udah seperti itu dia nanti dia bisa apa namanya memperoleh yang namanya NPWP ya. Kecuali kalau pengusaha kecil yang seperti saya bilang tadi dia tidak kewajiban mendapatkan NPWP. Selanjutnya kita masuk ke SPT ya. Jadi yang perlu kalian pahami tadi ya, ini adalah administrasi perpajakan ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam administrasi perpajakan itu semuanya harus di-filing ya. Makanya kalau dalam perpajakan itu semua dokumen-dokumen itu harus tetap di-keep, disimpan ya sampai 10 tahun ya. Karena nanti pada suatu waktu diperiksa, kita masih tetap ada dan itu masih valid dokumennya ya. Nah, salah satu dokumen yang paling penting di dalam perpajakan itu adalah namanya SPT atau surat pemberitahuan ya. Di sini pasal 1 angka 11 ini mendefinisikan surat pemberitahuan itu adalah sebagai berikut ya. Jadi itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di akhir tahun biasanya perusahaan itu dia harus melaporkan SPT ini ya, dan untuk badan itu biasanya di tanggal 30 April ya. Nah, kalau untuk perorangan itu batasnya adalah tanggal 31 Maret ya. Nah, apa saja yang dilaporkan ya di sini bisa kita gunakan objek pajak ya atau bukan objek pajak.
Ya, artinya di sini adalah kita di situ bisa melaporkan macam-macam hal mengenai kekayaan kita, harta kita, hutang kita dan sebagainya ya. Tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya atau undang-undang pajak ya. Di sini pasal 1 angka 11 dari undang-undang KUP. Ya. Selanjutnya apa sebenarnya fungsi dari SPT ya. Jadi fungsi SPT itu adalah menghitung jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya terhutang ya. Jadi untuk pajak orang pribadi misalnya contoh kita ya. Jadi kita setiap akhir tahun kita nanti harus menghitung ya dari omset yang kita punya, dari penghasilan yang kita peroleh ya. Nanti digabungkan ya, kemudian setelah itu nanti dikalkulasi ya. Kita ada pajak nggak yang harusnya kita bayarkan ya. Nah, kalau misalnya nanti kita tidak bayarkan ya, itu nanti yang disebut dengan kurang bayar. Dan itu nanti ada kewajiban kita harus segera membayarnya ya. Nah, kemudian pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam bagian tahun pajak ya. Artinya di sini misalnya kita sudah membayar pajak ya, kemudian rupanya ada pihak lain yang sudah memotong ya. Nah, itu nanti kita bisa lakukan kreditkan yang sudah dipotong oleh orang lain. Artinya kita bisa akumulasikan ke dalam SPT kita. Nah, kemudian penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Ya, artinya di sini fungsi SPT sendiri, dia bisa menghitung penghasilan ya yang bukan objek, yang merupakan objek pajak. Ya, artinya di sini memang benar-benar penghasilannya adalah objek pajak. Ya, atau bukan objek pajak. Ya. Nah, di sini ada ketentuannya nanti akan lebih detail nanti pada saat kita masuk ke PPh 21. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, dan juga SPT nanti harus mengisi yang namanya harta dan kewajiban. Ya. Kita harus melihat berapa yang kita punyai dan apa hutang-hutang kita. Itu nanti harus dilampirkan secara jujur di dalam SPT. Kemudian fungsi pelaporan. Ya. Jadi pelaporan itu artinya dia memang alat untuk melaporkan mengenai pajak kita. Ya. Khususnya bagi PKP, bagi pengusaha, ya, dan bagi PKP fungsi SPT itu sebenarnya sarana untuk melaporkan kegiatan. Ya, jadi dia penghitungan PPN, berapa pajak penjualannya, pajak PPNBM-nya, yang berapa yang masih belum dia bayarkan, itu jelas nanti ada di dalam SPT. Ya. Nah, kemudian di sini bisa pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Ya. Jadi setiap bulan itu ya perusahaan itu akan melakukan offset antara pajak masukan, ya artinya yang pajak dia pajak masukan itu pajak yang dia terima, PPN yang dia terima dari supplier, misalnya dia membeli sesuatu dari luar. Nah, itu kita sebut dengan pajak masukan. Nah, terhadap pajak keluaran itu adalah faktur yang dia keluarkan atas penjualan barang dia kepada pembeli. Nah, itu setiap bulan harus di-offset. Ya, besaran mana ya. Kalau misalnya pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, ya itu berarti terjadi yang namanya kurang bayar. Ya, di sini nanti dia harus setorkan ya kepada kas negara. Tapi kalau sebaliknya ya pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, itu nanti ada namanya disebut dengan lebih bayar. Dan lebih bayar ini nanti bisa dikompensate untuk periode berikutnya. Ya, jadi cukup ditabung dulu sampai di akhir tahun. Nah, akhir tahun kalau masih dia lebih bayar itu nanti namanya restitusi. Ya, artinya kita mengklaim kepada kantor pajak untuk dibalikkan uang kita gitu, kembalian. Tapi itu nanti konsekuensinya harus ada namanya pemeriksaan ya, atau tax audit. Kemudian pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Ya. Di sini jadi misalnya kita sudah membayar ya dan sudah melunasi ya, ya ini juga nanti akan menjadi bukti ya di dalam SPT itu sendiri. Jadi nanti semacam lampirannya ya dari lampiran dari SPT. Nah, kemudian fungsi yang lain untuk SPT itu adalah namanya fungsi pertanggungjawaban. Ya, di sini maksudnya pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban SPT bagi wajib pajak atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh dilakukannya terhadap PPh-OP atau badan lain dalam satu masa pajak. Ya, jadi di situ apabila misalnya kita sudah memotong suatu kegiatan, ya misalnya kita ada sewa jasa apa, ya, nah di situ kan nanti kita mengeluarkan bukti-bukti potong, ya. Nah, bukti-bukti potong itu nanti harus dilampirkan ya di dalam SPT ini. Makanya dia disebut dengan fungsi pertanggungjawaban. Ya. Tidak hanya bukti potong aja ya, nanti bisa juga
PPh badan, PPh OP yang dari badan lain ya. Yang penting dia ada dalam satu masa pajak itu. Ya. Kemudian yang B, fungsi pertanggungjawaban SPT bagi PKP sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ya, jadi di sini kalau misalnya dia sudah sebagai pemotong atau pemungut pajak, ya, jadi di sini SPT adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Ya, jadi dia sebagai sarana pengutnya. Nah, untuk tata cara pelaporan SPT, ya, jadi pelaporan SPT itu kita lakukan biasanya 1 tahun sekali ya untuk SPT badan maupun SPT OP orang pribadi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk SPT badan itu targetnya adalah di tanggal 30 April dan SPT perorangan itu adalah di 31 Maret ya. Nah, itu bisa dilaporkan secara manual ya. Jadi artinya kita langsung datang ke kantor pajak ya. Kita sudah isi semua pom-pomnya ya. Pom-pom SPT tadi ya. Dan ini bisa langsung kita antarkan ke kantor pajak ya, atau juga bisa dikirim sebenarnya melalui kantor pos ya. Jadi bukti kirim itu nanti yang harus kita simpan ya. Nah, untuk bagaimana tata cara pelaporan secara manual ya, tahapannya itu adalah pengambilan formulir dulu ya. Ini bisa kita ambil di kantor pajak kita terdaftar atau juga bisa kita download ya dari websitenya Ditjen Pajak atau DJP. Kemudian baru setelah itu nanti diisi ya pengisian SPT ya. Jadi diisi benar, jelas dan lengkap. Jadi harus detail isinya. Baru nanti ditandatangani SPT itu. Ya. Baru nanti setelah itu disampaikan. Ya. Juga bisa melalui jasa pengiriman atau kurir. Ya. Nanti akan lebih jelasnya kita masuk ke sesi SPT ya di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara pengisian semuanya nanti akan saya jelaskan secara detail di sini. Ini hanya untuk gambaran awal aja ya. Nah, atau juga yang kedua itu pelaporan SPT itu menggunakan e-filing ya. Jadi sekarang ini Ditjen Pajak sudah membuat yang namanya website ya e-filing. Jadi kita nanti hanya melakukannya dengan menginput data-data kita melalui komputer ya atau website ya. Nah, nanti website itu nanti akan menyampaikannya langsung ya ke dalam SPT yang sudah kita buat tadi ya. Nah, itu nanti bisa kalian lihat kalau kalian ingin tahu, itu ada di website ini ya di pajak.go.id ya, atau djponlinepajak.go.id ya. Tapi kalian di sini harus mendaftarkan dulu ya. Ada namanya nanti untuk kita bisa menggunakan e-filing, itu kita harus memiliki yang namanya identification number ya, atau kita sebut dengan PIN ya, PIN pajak ya. Nah, kalau sudah mulai punya itu baru kita bisa masuk menggunakan sistem ini ya. Nah, untuk tata caranya mendapatkan e-FIN atau electronic identification tadi itu sama seperti kita mendapatkan NPWP, bisa kalian langsung datang ke kantor itu ya. Nah, ini tempat untuk mendownload ya SPT elektronik ya. Jadi websitenya spt.go.id, pajakku.com, e-form, online pajak ya. Nah, yang sekarang terkenal nih online pajak ini, dia adalah platform pajak yang dibuat oleh swasta, tapi dia bekerja sama dengan kantor pajak ya, sehingga dia bisa dipercaya ya untuk menyampaikan laporan pajaknya. Oke, saya rasa ini adalah peraturan-peraturan menteri ya yang wajib SPT e-filing itu apa saja ya. Di sini PPh pasal 21, 26 ya. Kemudian PPN ya. Ini PPNBM juga ya. Kemudian adalah SPT tahunan badan bagi PKP yang menerbitkan e-faktur. Nah, ini semua ini sudah bisa online sekarang. Sekarang ditambah lagi peraturan baru namanya e-Bupot atau elektronik bukti potong ya. Itu nanti juga wajib dipakai oleh perusahaan untuk melakukan transaksi pajaknya. Oke. Baik, itu ya. Nah, mungkin ini yang ketiga ya. Jadi SPT yang pertama tadi manual, kemudian lewat website. Ya, yang ini adalah namanya e-form ya. Jadi di sini ada semacam file ya. File ini sebenarnya bisa diambil ya dari aplikasi form viewer yang ada di Ditjen Pajak. Jadi bisa kita ambil dari websitenya DJP. Nah, form itu nanti setelah kita download ya,
itu bisa secara offline, ya, artinya tidak online langsung, ya, itu langsung kita isi, kita input data-datanya di situ, ya. Baru setelah itu nanti setelah selesai kita langsung upload, ya, upload ke secara online ke DJP online tadi, ya. Nah, untuk e-form sendiri yang saat ini sudah dibuat, artinya sudah bisa dipakai, itu adalah yang SPT tahunan OP, ya, untuk orang pribadi, namanya 1770, ya. Kemudian SPT tahunan orang pribadi yang 1770S, ya, ini yang untuk karyawan yang bekerja di perusahaan, ya, tapi dengan upah yang lebih tinggi, artinya dia kategorinya bisa bekerja di perusahaan dengan tidak dengan upah minimum, ya. Kalau yang sederhana 1770 SS namanya. Ini nanti akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan berikutnya. Dan juga SPT e-form tadi bisa diambil dari SPT tahunan badan 1771. Ya. Baiklah, itu saja, ya. Pengelompokan SPT-nya seperti apa, di sini kita bisa lihat, ya. Ada namanya SPT masa dan ada SPT tahunan, ya. SPT masa itu biasanya dipakai secara bulanan, ya. Kalau tahunan ya biasanya setahun, ya. Nah, kemudian menurut wajib pajak, ya, itu ada nama SPT PPH OP, ya. Ini SPT PPH orang per orang, kemudian SPT PPH badan, ya, dan BUT, kemudian ada SPT WP bendaharawan. Ya. Jadi ini menurut wajib pajaknya. Nah, kalau menurut jenis pajaknya, ya, SPT PPH tahunan OP, SPT PPH tahunan OP karyawan, SPT PPH tahunan badan, ya, SPT PPH 21 tahunan, SPT PPH masa, dan SPT PPN masa. Ya, ini pengelompokan SPT. Oke, ya. Nah, jadi materi kita sudah selesai, ya, untuk ini, ya, nanti akan dilanjutkan di minggu depan, ya, karena untuk KUP, ketentuan umum perpajakan ini dia lebih sifatnya administratif dari sisi pajak, ya, dan ini wajib diketahui, ya, oleh kita, ya, karena biar bagaimanapun pajak ini adalah sesuatu yang akan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, setelah kalian mendengarkan kuliah ini, ya, ini nanti ada soal kuis, ya, ya, ini esai bentuknya, jadi tolong kalian kerjakan dan nanti diupload di Siakap, ya, di Siakap dan sorry, ya, bukan diupload di Siakap, dikirim di email saya. Itu saja. Memang kalau memang ada pertanyaan nanti bisa melalui chat yang ada di sini, ya. Coba saya cek dulu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau memang tidak ada, ya, bisa. Baik, kalau memang tidak ada, ya, saya akhiri mata kuliah ini. Kalau artinya silakan kalian kerjakan lagi ininya, soalnya yang saya kirim, ya. Setelah itu nanti kalian bisa kumpulkan ke saya. Baik. Ya, Pak. Ya, ya, itu saja semuanya, ya. Ya, mari, ya. Terima kasih, Selamat Pak. malam semuanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat, Pak. Malam, Pak.